Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Jikalau Kamu Tidak Bertobat, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 21 ayat 41. Kata mereka kepadanya, Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Melalui perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur yang tidak melakukan tugasnya sesuai dengan perintah tuannya, diungkap ketidaksetiaan para pemimpin bangsa Israel kepada Yahweh dari masa ke masa, bahkan sampai Mesias datang. Perumpamaan ini meringkas dengan sangat jelas watak tidak setia para pemimpin Israel yang tidak melaksanakan tugasnya untuk memelihara dan merawat Israel. Umat Yahweh yang diumpamakan sebagai kebun anggurnya. Israel adalah kebun anggur. Yahweh yang dipercayakan kepada para pemimpin bangsa tersebut. Yahweh, Tuhan Allah Israel, mengutus para nabi berulang kali, tetapi mereka diperlakukan dengan tidak adil. Mereka dianiaya, mereka dipukuli, bahkan ada yang dibunuh. Lalu Yahweh mengutus anaknya sendiri untuk menyadarkan mereka, tetapi mereka memperlakukan anaknya itu tidak lebih baik. Kata mereka, Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita. Saudara-saudari terkasih, dalam katekese atau pengajaran iman ini dimunculkan sebuah pertanyaan untuk dijawab oleh para pengikut Tuhan Yesus. Apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukan dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Inilah fakta yang terjadi. Bahkan sampai hari ini, orang-orang Yahudi tidak lagi mewarisi iman kekristenan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mereka tetap hidup sebagai orang Yahudi yang taat dan masih menantikan Mesias yang bukan Yesus. Pengikut Tuhan Yesus berkembang di mana-mana dan menjadi umat pilihan baru. Yahweh yaitu gereja kudus. Gereja yang disebutkan sebagai penggarap-penggarap lainlah yang mewarisi kebun anggur Tuhan itu. Catatan yang menarik yang ditulis oleh Matius, penginjil yang menulis Injilnya untuk orang Kristen, mantan pemeluk agama Yahudi, adalah ini. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya, dan mereka berusaha untuk menangkap dia. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Konflik mereka dengan Yesus semakin memanas dan memuncak. Saudara-saudari terkasih, menarik untuk disimak bahwa sindiran Yesus terhadap orang-orang Yahudi yang memusuhi dia tidak membawa dampak yang positif.
Setelah mendengar hal-hal itu, mereka bahkan semakin membenci Yesus. Mereka berusaha menangkap Yesus. Tidak ada perasaan bersalah sama sekali. Hati mereka sudah beku, atau lebih tepat, ungkapan yang dikatakan salah seorang keponakanku tentang orang yang tidak berperasaan itu, katanya, orang itu sudah tidak punya hati, Om. Betul juga ungkapan tersebut, sebab pepatah berkata, sekeras-kerasnya batu akan berlubang bila dijatuhi air yang menetes terus-menerus. Nampaknya pepatah tersebut tidak berlaku untuk jenis orang seperti ini. Mungkin kalau boleh mengutip sabda Tuhan, mudah-mudahan aku tidak salah bahwa jenis ini hanya dapat dikalahkan dengan doa dan puasa. Tapi juga ragu juga, sebab Tuhan Yesus tidak sekurang-kurangnya berdoa untuk pertobatan bangsa pilihan Allah ini. Puncak upaya Yesus sangat bisa kita dengar gaungnya dalam doanya di atas kayu salib. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu akan apa yang mereka lakukan padaku. Tuhan menantikan buah pertobatan dari kebun anggur yang dipercayakan kepada pemimpin bangsa-bangsa Israel. Namun, mereka itu sudah tegar hati, mempunyai mata tetapi tidak melihat, mempunyai telinga tetapi tidak mendengar. Saudara-saudari terkasih, tampak sekali kesesalan Tuhan Yesus dengan sikap dan perilaku serta tanggapan pemimpin bangsa Yahudi tersebut. Katanya, dengan apakah angkatan ini dapat kuumpamakan? Kami meniup seruling, tetapi kami tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kami tidak bersedih. Apa yang dapat kita katakan tentang orang-orang seperti ini? Terlalu. Ya, mereka sudah sangat keterlaluan. Tidak bergeming sedikit pun atas tawaran kasih Allah untuk mereka yang sudah ditetapkan Yahweh sebagai bangsa pilihan. Mereka itu tidak siap untuk diperbaiki. Mereka itu tidak mau disadarkan. Mereka itu terlalu merasa diri benar dan merasa diri tidak berdosa. Tuhan Yesus menegaskan kepada mereka bahwa Ia datang untuk orang berdosa dan bukan untuk orang yang merasa diri sudah benar. Maka pesan Injil yang mau disampaikan pada kita pada hari ini adalah jangan bertegar hati. Beberapa orang yang sudah menjadi Kristen merasa sudah aman dan nyaman, bahkan diselamatkan. Sayangnya, cara hidup mereka dan sepak terjangnya tidak lebih baik dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jangan mengira kalau sudah dibaptis merasa sudah pasti diselamatkan. Salah besar. Kita harus memperjuangkan pertobatan kita dengan takut dan gentar, dengan mendengarkan dan melaksanakan perintah Tuhan. Tuhan dan kehendaknya lah yang harus ditegakkan dan diwartakan. Apakah aku ini sudah mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya? Apakah aku adalah orang yang merasa diri sudah benar dan tidak membutuhkan pertobatan? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, jauhkanlah kami dari sikap, perilaku,
dan hati yang tidak mau bertobat. Bantulah kami untuk menyiapkan diri untuk pesta kebangkitan dengan membangun pertobatan yang benar. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.